كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel Ngaji Bahas Al-Quran, channel yang membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, yang membahas seputar kemu'jizatan Al-Quran dikaitkan dengan keilmuan yang ada dalam bahasa Arab. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan kata Rob dan kata Allah di dalam bahasa Arab, serta penggunaan dua kata ini di Al-Quran secara umum. Kata Rob diambil dari akar kata Robba yarubu robban wa rububiyatan. Ada juga yang mengatakan Rob ini diambil dari akar kata Robba yurabbi tarbiyatan. Kurang lebih di dalam bahasa Indonesia artinya yang mengawasi, yang mengatur, yang mendidik, yang mengurusi, yang menciptakan. Lalu kata Rob ketika disebutkan satu saja tanpa digabung dengan kata yang lainnya, maka yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa makhluk mempunyai arti dari kata Rob ini. Akan tetapi ketika Rob digabung dengan kata lain, dalam arti mempunyai dua kata, ada dua kata, penggabungan dari dua kata, maka Rob ini mempunyai arti untuk Allah dan juga bisa untuk selain Allah. Contoh di surat Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Ada kata Rob dengan kata Al-Alamin digabung dan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam bahasa Arab bisa kata Rob ini untuk makhluk ketika digabungkan dengan kata yang lain. Contohnya di dalam bahasa Arab ketika kita ingin mengatakan pemimpin kaum, Robbul Qaumi, atau tuan rumah, maka disebutkan Robbul Baiti. Di surat Yusuf ayat 41 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Dua orang dari yang dipenjara dengan Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara, salah satunya ada yang bekerja di seorang tuannya ya yang menuangkan khamr. Di situ ada kata rob digabungkan dengan kata hu, robbahu, yang artinya adalah tuannya atau majikannya. Kemudian kata Rob juga mempunyai kata plural. Rob pluralnya adalah arbabun. Disebutkan di surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Rob ada arbab. Di ayat itu disebutkan arbabam min dunillah. Arbab ini segala sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang selain Islam. Lalu bagaimana dengan kata Allah? Kata Allah ada yang mengatakan mempunyai akar kata, yaitu berasal dari akar kata aliha ya'lahu ilahan wa uluhiyatan. Ya, ada juga yang mengatakan Allah ini tidak mempunyai akar kata, dalam arti langsung saja Allah. Ya, Allah artinya zat yang berhak disembah. Mereka mengatakan atau yang mengatakan tidak mempunyai akar kata menyebutkan bahwa ilah berbeda dengan kata Allah. Ilah ini di dalam bahasa Arab umum ya. Segala sesuatu yang dianggap Tuhan itu masuk kepada ilah. Dewa-dewa berhala masuk kepada ilah. Oleh karena itu di kalimat tauhid disebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan. Nah, di sini tiada Tuhan, di sini Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh orang-orang yang sebagai Tuhan ya. Illallah, kecuali yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka menyebutkan ilah beda dengan kata Allah. Selanjutnya juga mereka mengatakan bahwa ilah ini mempunyai bentuk plural. Ilah bentuk pluralnya adalah alihah. Disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Di situ ada kata alihah, yang mana alihah ini bentuk plural dari kata ilah. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah ini bukan bentuk akar katanya dari ilah, ya, seperti itu. Kesimpulannya kata Allah dan kata Rob ini dilihat dari makna itu sangat berbeda sekali. Begitupun dilihat dari akar katanya. Dari maknanya Rob ini lebih luas ya, dan katanya terkesan sifatnya aktif, mencipta, mengatur, menguasai, yang mengurusi dan seterusnya. Sedangkan Allah ini lebih khusus dan pasif, terlihat pasif ya, yang disembah ya, yang disembah dengan kata disembah. Lalu bagaimana penggunaan dua kata ini, yaitu kata Rob dan kata Allah di dalam Al-Quran secara umum? Kata Rob kurang lebih di dalam Al-Quran dipakai dalam 5 penggunaan. Yang pertama, Rob ini digunakan ketika berbicara tentang manusia seluruhnya. Ketika berbicara tentang manusia.
Karena disebutkan di awal tadi bahwa Rob ini maknanya lebih umum. Jadi untuk seluruh manusia. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ disebutkan ada seruan untuk seluruh manusia, ya ayyuhan nas u'budu, beribadahlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tidak disebutkan u'budu Allah. Kenapa? Karena di sini berbicara tentang seluruh manusia. Lalu Rob juga dipakai ketika berbicara tentang orang-orang kafir. Disebutkan surat Fussilat ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana. Di situ ada kata rabbana. Orang-orang kafir itu berbicara rabbana, memakai kata rabbana. Selanjutnya kata Rob juga dipakai untuk orang-orang munafik. Disebutkan di surat Al-Fajr ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Orang-orang munafik itu ketika mendapatkan cobaan dengan disempitkan hartanya, mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Di situ ada kata Rabbi, memakai kata Rob, bukan memakai kata Allah. Selanjutnya kata Rob juga dipakai untuk orang-orang Yahudi. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 68 dan 69 di awalnya, ya. Di awal kedua ayat ini disebutkan qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Di situ disebutkan mereka mengatakan meminta kepada Nabi Musa bahwa mintalah kepada Tuhanmu. Nah, qalu du'u lana rabbak, dipakai kata rabbak. Tentang dua ayat ini tentang bagaimana Bani Israel membangkang perihal disembelih atau disuruh oleh Allah menyembelih sapi betina. Tapi intinya di sini mereka menggunakan kata Rob untuk kalimat tentang Tuhan, ya, tidak memakai kata Allah. Selanjutnya kata Rob juga dipakai untuk orang-orang Nasrani. Di surat Al-Maidah ayat 112 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Orang-orang Hawariyun itu para pengikut setia Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan ke muka bumi? Di situ disebutkan hal yastati'u rabbuk, apakah Tuhanmu, memakai kata Rob, bukan pakai kata Allah. Mungkin itu kurang lebih penggunaan kata Rob di dalam Al-Quran. Yang pertama untuk seluruh manusia, yang untuk orang kafir, kemudian orang-orang munafik, orang Yahudi, dan orang Nasrani. Kemudian bagaimana dengan kata Allah? Kata Allah kurang lebih di Al-Quran penggunaannya untuk dua penggunaan. Yang pertama untuk khusus orang-orang mukmin. Kalau tadi Rob itu umum, ya ini khusus ketika berbicara tentang orang-orang mukmin. Disebutkan di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang beriman. Nah, ini panggilannya, seruannya kepada orang beriman. Maka dikatakan athi'ullaha, ya, bertaatlah atau taatlah kalian kepada Allah, menggunakan Allah, tidak athi'ur rabbakum. Contoh lagi di surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Disebutkan amanu, lalu menggunakan kata Allah. Selanjutnya kata Allah digunakan juga ketika Allah mengenalkan zatnya dalam konteks tauhid, mengenalkan nama-namanya atau sifat-sifatnya atau pekerjaannya. Contoh sering kita lihat atau kita dengar, kita baca di Al-Quran, innallaha ghafurur rahim wa kanallahu aliman hakima, wa kanallahu azizan hakima, dan selanjutnya dan seterusnya, ya. Di situ berbicara tentang zatnya atau tentang nama-namanya, asmaul husna, azizun hakim, ghafurur rahim, ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya seperti itu. Contoh lagi di surat Al-Ikhlas, ya, tentang tauhid, qul huwallahu ahad. Di situ memakai kata Allah karena konteksnya berbicara tentang tauhid, ya. Sering kita temukan. Paling contohnya yang bisa dilihat juga di surat Al-Hasyr ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Di situ memakai kata Allah, menjelaskan tentang asmaul husnanya, ya, seperti itu. Kemudian kesimpulannya berarti kata Rob dan kata Allah ini di dalam Al-Quran penggunaannya tadi, Rob itu di dalam 5 tempat dan Allah di dalam 2 tempat, yaitu ketika berbicara tentang orang-orang mukmin, kemudian ketika berbicara tentang zatnya, tentang namanya, tentang sifatnya, dan tentang pekerjaannya. Ini adalah kaidah umum di dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa tempat, ada beberapa ayat yang keluar dari yang kaidah umum ini. Dalam arti untuk mukmin dipakai kata Rob dan untuk selain mukmin memakai kata Allah. Hanya di sini hanya beberapa tempat saja dan disesuaikan dengan konteks di mana ayat itu atau surat tersebut disimpannya, dilihat dari tafsirnya juga. Contohnya, salah satu contohnya adalah
di surat Al-Anfal ayat 4. Disebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu benar-benar orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin, dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Di situ pakai kata rabbihim, padahal konteksnya berbicara tentang mukmin. Juga disebutkan di surat Al-An'am 161, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Di situ dikatakan innani, saya mendapatkan hidayah ya dari Tuhanku, rabbi ya, innani hadani rabbi, memakai kata rabb, padahal konteksnya berbicara tentang orang-orang mukmin. Sebagian mengatakan ketika mukmin menggunakan kata rob atau disandingkan dengan kata rob, itu tujuannya adalah untuk memotivasi kepada selain orang yang mukmin, kepada selain orang Islam untuk bisa masuk kepada agama Islam, untuk masuk kepada keimanan. Sebagaimana kami mendapatkan derajat tinggi, ya orang mukmin mendapatkan derajat tinggi di sisi Tuhannya, ya Tuhan kami, kemudian sebagaimana kami mendapatkan hidayah dan berada di jalan kebenaran, maka kalian pun wahai orang-orang yang bukan beriman, masuklah kepada kami, ikutlah kepada kami untuk memotivasi. Selanjutnya juga rob ini dipakai ketika cerita-cerita para nabi, ya, di cerita-cerita para nabi, padahal para nabi ini adalah yang beriman, tetapi disebutkan kata rob juga. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 62, uballighukum risalati rabbi. Ya, di situ banyak sekali di surat Al-A'raf ini disebutkan para rasul ini menyebutkan uballighukum risalati rabbi. Risalati Rabbi. Kenapa? Karena para rasul ini sebagian mengatakan memposisikan sebagai orang-orang yang seperti kaumnya, yaitu yang membangkang kepada Allah. Oleh karena itu mereka menyebutkan Rabbi, ya, uballighukum risalati Rabbi. Juga kata Rabbi ini banyak digunakan dalam Al-Quran ketika ungkapan doa. Banyak sekali doa-doa di Al-Quran dan hampir tidak ada doa di dalam Al-Quran kecuali memakai kata Rabb. Ya, kenapa? Sebagian mengatakan rahasianya adalah menggunakan kata rob karena rob ini lebih umum, ya, seperti yang saya katakan di awal. Kemudian dia ada makna pemberian yang maknanya maha pemberi, maha penguasa. Jadi kita sebagai hambanya meminta kepadanya. Maka yang cocoknya adalah memakai kata rob, ya. Contoh doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Di situ ya, semuanya memakai rob. Segala doa apapun di Al-Quran selalu memakai kata rob. Yang tujuannya supaya kita sebagai hamba meminta kepada Allah, zat yang maha memberi, yang menguasai. Ada nilai pemberian dari Allah kepada hambanya. Kurang lebih seperti itu. Begitupun kata Allah terkadang dipakai untuk orang-orang yang selain orang mukmin. Contoh di surat At-Taubah ayat 30 disebutkan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Di situ orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, memakai kata Allah, tidak memakai kata ibnu Rabb, ya. Yang padahal tadi secara umum Yahudi ini memakai kata Rabb. Tapi ini dikembalikan kepada konteksnya, orang Yahudi ini seakan ingin melakukan pembangkangan atau pembantahan kepada orang-orang mukmin bahwa Uzair yang kalian anggap itu Tuhan kalian adalah Allah, ini mempunyai anak. Ya, seakan memposisikan mereka sebagai orang-orang mukmin yang membantah kepada orang-orang mukmin. Begitupun Al-Masih ibnullah. Mungkin segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau bermanfaat video ini bisa disebarkan kepada para sahabat semuanya yang ada di sosial media yang lainnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabullahi lil arwahi nur tunalu bihi as-sa'adatu was-surur إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله